Lote itu yang masuk ke informasi kita terima itu yang untuk tenaga kerja itu kurang lebih sekitar 1.300-an. Tapi di situ bukan hanya 1.300-an, ada nanti yang tenaga kerja bantu, ada security, ada cleaning service, ada office boy, kan, atau pay office atau office boy, ada driver dan sebagainya. Kurang lebih mungkin kalau total keseluruhan itu kurang lebih sekitar akan mencapai barangkali sekitar 5.000 atau 4.000-an. Banyak, jadi banyak sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Nah, yang baru terdaftar di sini di kita ini hanya baru 139 orang. Nih data ini nih, baru 139 orang. Sementara kita ini di data PMAG sebetulnya lebih daripada itu. Maka masih kita tunda sampai hari Sabtu. Jadi tolong link yang kita sudah sampaikan itu tolong diisi. Tolong diisi untuk apa? Karena akan kita serahkan itu. Itu akan kita serahkan. Satu, kita serahkan ke Dinas Tenaga Kerja. Yang kedua, kita serahkan ke pihak Lote. Pihak Lote-nya nanti, ke PT Lote-nya akan kita serahkan di sana itu. Nah, apa tujuannya menyerahkan data itu? Yang pertama, kita mengenalkan, memberitahukan bahwa di Cilegon ini masih banyak orang yang butuh bekerja. Masih banyak orang yang mau bekerja. Maka pihak Lote diminta untuk tidak membuka link selain link dari masyarakat Cilegon khususnya. Harus khusus selesaikan dulu masyarakat Cilegon, tentunya sesuai dengan bidang dan keahliannya. Yang pertama tuh, sesuai dengan bidang dan keahliannya dan jurusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak Lote harus melakukan atau memberikan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Perusahaan itu butuh apa? Komputer, data, akuntansi, perpajakan, administrasi, marketing, ya kan? Sosial, butuh koperasi, pengurus koperasi, butuh untuk hubungan ke instansi, ya kan? Ke bea cukai dan sebagainya, kan butuh itu. Nah, masyarakat Cilegon ini banyak, maka Lote harus melakukan pendidikan, pembinaan, pelatihan terhadap masyarakat Cilegon yang akan bekerja di PT Lote. Itu ini harus dilakukan, itu harus dilakukan. Maka kita masyarakat meminta kepada pihak Lote supaya memberikan kesempatan itu. Kita tidak minta 100% tidak, tetapi kita minta di bawah 100%, di atas 50%, 70%, maksimal 70% itu orang Cilegon. Dan penuhi dulu kuota 70% itu dari Cilegon. 30%-nya silakan mau dari mana, silakan itu. Dan kita tidak menuntut tenaga ahli, enggak. Kita tidak minta dijadikan tenaga ahli. Kita tidak minta menuntut supaya dijadikan direktur, manajer, enggak. Kita hanya meminta untuk dijadikan karyawan di PT Lote. Itu saja yang kita minta. Yang kita minta itu. Dan pada pemerintah daerah juga harus ikut serta membimbing masyarakat kami ini, masyarakat Cilegon ini, generasi Cilegon ini. Kalau tidak ada yang membimbing, terus siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang mengawasi? Siapa yang meningkatkan mutu masyarakat, kemampuan masyarakat Cilegon? Siapa yang meningkatkan perekonomian masyarakat Cilegon? Kalau bukan masyarakatnya yang dididik, dibina oleh pemerintah
daerah. Tolong nih, siapa? Ada kesempatan nih Lut, ini perusahaan baru. Nah, Persatuan Masyarakat Asli Gusuran, saya kebetulan sebagai presidium, saya mendata yang sudah termasuk dalam keanggotaan. Apakah boleh yang belum menjadi anggota untuk ikut serta? Silahkan. Boleh nggak Pak Ustadz kalau luar Citangkil, luar Lembang? Silakan. Dari mana? Dari Bojonegara. Silakan. Mau dari mana? Silakan. Dari Anyar silakan. Dari mana pun silakan. Tapi kuotanya Cilegon itu 70%. Yuk kita bareng-bareng. Kalau ada bangunan di Bojonegara, orang Cilegon juga harus diterima. Kalau di Anyar ada, orang Cilegon harus diterima. Kita welcome. Mau dari kelurahan Samangraya silakan, kelurahan Merak silakan, kelurahan Randekari dan sebagainya itu silakan. Mau dari Jombang Kali kan, mau kelurahan Beber dari mana saja silakan. Mau dari kelurahan mana saja silakan. Masyarakat Cilegon mana saja silakan. Mau dari pojok kek, tengah kek, silakan. Karena ini kita punya hak yang sama. Tetapi tentunya masyarakat yang memiliki lahan dulunya tidak hidup di sana, bercocok tanam di sana, masyarakatnya dipindahkan ke daerah kita nih, blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, F, G sampai blok J itu asalnya di sana. Asalnya tinggalnya di sana, makanya ada kampung Citangkil, ada Lembang, ada Kelungkung, ada Curug, ada banyaklah yang dipindah ke sini tuh. Ini pindahan dari sana, ini tolong diutamakan. Karena mereka kehilangan tempat mencari kerja. Cilegon ini sudah tidak memiliki ketahanan pangan. Gak ada makan dari sawah itu. Adanya dari pabrik. Kalau pabriknya nggak menerima kita sebagai tenaga kerja, terus mau ngapain? Apa nggak malu? Ya kan? Cilegon menjadi daerah subsidi pangan, ya kan? Subsidi dari pemerintah pusat, BLT, apalagi itu bantuan-bantuan dari pusat itu. Harusnya kita malu sebagai daerah terkaya keempat. Cilegon itu terkaya keempat di Indonesia. Tapi masih banyak yang nganggur, banyak yang miskin. Ini berbanding terbalik. Maka kita sebagai generasi muda nih, sebagai masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan Persatuan Masyarakat Asli Gusuran, saya kebetulan sebagai presidium membuka selebar-lebarnya untuk bersama-sama minta bekerja di PT Lote. Caranya bagaimana? Kita buat data. Caranya bagaimana? Kita minta bantuan ke pihak pemerintah daerah, yaitu Dinas Tenaga Kerja. Caranya bagaimana? Kita minta ke pihak perusahaan Lote untuk merekrut kita. Caranya bagaimana? Kita minta dilatih, dididik supaya menjadi tenaga kerja yang handal. Yang paham itu adalah pihak Lote. Yang paham itu adalah pihak Dinas Tenaga Kerja. Kita akan datang ke mereka untuk menerima kita sebagai calon tenaga kerja untuk dilatih. Begitu Lote jadi, kita sudah ready, sudah siap. Itu, ya kan? Jangan sampai pihak Lote membuka dengan cara link-link itu, apa istilahnya itu, website lain, menggunakan website. Nggak usah pakai website, langsung spanduk, surat masuk ke RT, bukan kelurahan ketinggian. Kalau masuk kelurahan itu ketinggian, wes masuk ke RT. Berapa sih jumlah RT di Cilegon ini? Kirimi surat oleh Lote itu, oleh Lote dan oleh Dinas Tenaga Kerja supaya mendistribusikan langsung ke masyarakatnya. Kalau perlu ke DKM, tempelkan di lawang masjid, tempel di lawang masjid itu bahwa Lote tidak buka. Wes bawa di kelurahan, jalan sini kelurahan. Kalau di kecamatan, kantor kecamatan, jarang orang bikin kartu penduduk ke kecamatan itu. Maka yang jelas mah RT, ya kan? Kedua adalah
masjid atau musol ditempelin kono pun gardu-gardu, tempel itu butuh tenaga sekian, silakan daftar. Gitu tuh namanya terbuka kepentingan kurang banyak. Jangan ditutup-tutupi. Gak usah rang ring diberang ring rong ruwet kabeh. Iya kan? Jangan rang ring barang rang ring jadi reng rong. Akhirnya ruwet kabeh akhirnya gitu. Jadi ini lagi pendataan nih. Ini sudah 139 orang. Silakan. Mau 1.000, 2.000, 3.000 silakan. Nanti kita bareng-bareng datang. Datang kemana? Ke PT Lote. Datang kemana? Dinas Tenaga Kerja. Bukan mau grebek, bukan. Kita mau menyerahkan lamarannya. Untuk apa? Untuk diterima kerja di PT Lote. Karena yang bertanggung jawab itu adalah pemerintah daerah. Biar jangan sampai kita disangka liar. Jangan sampai disangka liar. Kalau perlu RT-nya ngawal. Semua RT di Cirebon ini ngawal. Bareng-bareng berangkat ke Dinas Tenaga Kerja. Bareng-bareng berangkat ke PT Lote. RT ini, RW ini gitu. Kalau perlu lurai teke bareng mana kalau lumpuh. Iya kan? Ini diusulkan hanya KTP saja. Kesejahteraan dan keamanan masyarakatnya. Kita ini warganya. Gitu. Kan nggak salah. Kalau pemerintah itu membantu, itu tugasnya. Sesuai dengan konstitusi perundang-undangan kita. Kan begitu. Ya kan? Understand? Iya, harus teliti. Sementara ingin mencoba copy